Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan di dalam usahanya, diberikan kelancaran dan diberikan kesuksesan. Seperti biasa, pengetesan mesin sebelum dikirim ke pemiliknya yang baru. Mesin kali ini pesanan Bapak Marjuki dari Madura ya. Dan seperti biasa juga untuk kelengkapannya ada adaptor. Ini kita menggunakan adaptor yang 20 ampere. Untuk selanjutnya kita pengetesan menggunakan aki merek Yuasa 12 volt 10 ampere. Tapi sebelum kita menggunakan aki, kita akan tes terlebih dahulu menggunakan daya listrik. Ya, kita akan tes terlebih dahulu menggunakan daya listrik. Nanti selanjutnya kita tes menggunakan daya baterai aki. Nanti ini kita copot ya. Untuk dites menggunakan aki. Untuk kelengkapan lainnya ada plastik, ada corong, ada stick juga. Stick ini tujuannya untuk contoh saja. Jadi ketika mesin sampai di tujuan, beliau bisa langsung praktek ya dengan stick ini. Jadi kita kasih stick seadanya. Dan juga nanti untuk lilitannya bisa ditiru ya, atau dibuka ulang. Nanti cara putarannya bisa ditiru. Sini juga ada dimmer. Ini kita menggunakan dimmer 30 ampere. Selanjutnya ada sendok ya. Ada sendok takar. Ya, seperti biasa kita menggunakan stik kayu dengan kepanjangan 15 sampai 20 cm ya. Tergantung selera teman-teman. Nah, kalau saya pakai 15 cm. Seperti ini. Untuk regulator seperti biasa menggunakan regulator merek Polygas ya. Jadi nggak menggunakan merek Quantum atau merek lain. Ini setara dengan Wingas ya. Nah, kita tes dulu pengapiannya. Nah, ini untuk pengapiannya api biru ya teman-teman. Ini api biru, jadi pemantiknya langsung seperti kita hidupin kompor, jadi nggak menggunakan korek. Karena banyak keluhan dari konsumen, semburan apinya kena tangan ya. Jadi menggunakan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi lebih praktis ya teman-teman. Ya, langsung saja kita tes mesinnya. Untuk teman-teman yang sedang belajar, usahakan ini selalu menggunakan tepung ya. Selalu menggunakan tepung buat bahan cilok ya, cilok bisa ya, tepung semacam itulah, tepung kanji. Nah, terus kita masukkan dulu gulanya. Kita tes. Nah, ini kita tes dulu putarannya seperti ini teman-teman ya. Jatuh. Ini seperti ini. Untuk putarannya seperti ini teman-teman. Aduh, mohon maaf handphonenya jatuh teman-teman ya. Kita alat seadanya aja. Ini mesinnya seperti ini. Ini loyangnya juga ukurannya kecil teman-teman. Wah, seperti itu ya cara hidupinnya. Kalau dari awal dia memang seperti itu, tapi kalau sudah udah hidup, jadi memang ada tekanan. Nanti untuk settingannya ada di regulatornya, saya kasih tanda. Nih, ini tidak ada rekayasa ya, tidak ada settingan terlebih dahulu atau mungkin dites terlebih dahulu. Ini masih bersih ya, masih bersih. Ini juga masih aman, masih bersih.
Jadi memang benar-benar real, kita tes dari awal ya. Hasilnya mau gagal mau enggak, yang penting kita nggak ada editan atau settingan ya teman-teman. Jadi nggak ada manipulasi lah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga buat teman-teman yang nonton video ini selalu dukung channel saya, mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat teman-teman pengusaha harum manis, khususnya untuk pemula. Oke teman-teman, kita tes langsung. Kita tunggu panas beberapa detik. Usahakan buat teman-teman cara gulungnya balance ya, balance dan juga rapi. Nah, ini kita mulai dari depan dulu. Cara gulungnya tenang, santai. Nah, jika gula sudah habis, kita matikan. Lanjut kita masukkan ke dalam corong ya. Diputar sambil didorong. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, usahakan satu kali produksi, gula selalu habis di dalam tungku untuk menjaga tersumbatnya lubang-lubang kecil ini ya. Nah, ini untuk hasilnya. Ini kita praktek di malam hari ya, teman-teman. Ini kita habis maghrib. Nah, ini. Oke, kita ambil dulu karetnya ya. Nah, ini kita lupa ambil karetnya. Ini kita kasih karet. Untuk cara karetinnya kayak gini teman-teman ya. Oh. Yang satu masuk, aduh putus. Ini yang satu masuk, yang satu dikawinin ya. Ini kuat, nggak turun. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi takaran untuk satu bungkus ini 2 sendok takar ya, 2 sendok takar ini. Oke, lanjut kita tes lagi ya, kita kasih pemahamannya lagi. Khususnya buat Bapak Marjuki, mudah-mudahan bisa dipraktekkan, bisa mudah dipahami lah istilahnya ya. Seperti ini. Kalau saya sendiri ini tidak menggunakan tepung ya, tidak menggunakan tepung. Buat teman-teman yang sudah bisa nantinya itu tidak menggunakan tepung juga tidak masalah, yang penting teman-teman mengetahui hasil dari serabut harum manisnya kering atau basah gitu ya. Kita tidak menggunakan tepung. Kita tes warna hijau. Masukkan 2 sendok. Jadi teman-teman, usaha di bidang harum manis ini sangat menggiurkan ya, sangat menguntungkan ya. Saya tidak mengiming-imingkan, cuman ini faktanya gitu ya. Jadi dalam 1 kilo gula itu bisa nyampe 40 bungkus. 35 sampai 40 bungkus lah ya, tergantung dari takarannya gitu ya. Jadi untuk pasaran di sini itu kita jual 10.000 per bungkus ya.
tinggal dikalikan saja dalam 1 kilo gula jadi 40 bungkus. Jadi istilahnya kalau seandainya dijual 10.000 jadi 400.000 ya dalam 1 kilo gula. Itu pun jika teman-teman sudah bisa ya. Jadi kita mainkan di takaran ketika pembeli banyak gitu. Tapi kalau seandainya pajangan itu takaran dikasih tebal ya, karena untuk menjaga terjadinya jadi menurun ya karena panas. Atau seperti ini teman-teman, jika pajangan, buat pajangan bisa dilebihkan setengah sendok atau 1/4 sendok. Nanti ketika dipajang dia tidak menyusut, teman-teman ya. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan gampang dimengerti. Nah, ini kita tes lagi. Kalau masih belajar biasanya jadi 20 bungkus, 20 sampai 30 bungkus lah, kurang lebih seperti itulah teman-teman kalau masih belajar ya istilahnya, karena memang belum mengetahui settingan api ya, atau hasil dari harum manisnya seperti apa. Jadi buat teman-teman, khususnya Bapak Marjuki yang pesan mesin ini saya terangkan lagi ya. Saya ikat dulu. Jadi usahakan setiap produksi di bagian ininya dikasih tebal ya, atau jangan sampai tersentuh. Nah kalau seandainya tersentuh, kalau apalagi tidak tebal, jadi seperti ini, dia kelihatan kopong ya, tidak padat atau tidak penuh. Nah beda dengan ini ya, nah, ini penuh, ini enggak. Nah ini yang menyebabkan sering menyusut ketika kena panas di bagian ini ya. Karena kalau seandainya kena panas gak mungkin menyusut dari bawah, pasti dari atas. Paham ya teman-teman ya? Nah jadi seperti itu. Terus untuk cara gulungnya, jarak 5 sampai 7 cm ya, kisaran segini lah. Nah, ini balance, tenang ya. Intinya jadikan pekerjaan Anda menjadi sebuah hobi ya. Jadi jangan tergesa-gesa, relax, tenang. Ini jangan panik juga ketika ada percikan gula, karena itu nanti juga terbiasa ya. Seperti itu teman-teman. Jadi usahakan di bagian ini dikasih tebal. Ini bagian ini tebal, baru maju secara perlahan ya, maju mundur. Nah, ketika gula sudah mulai mau habis di dalam tungku, siapkan corong. Masuk, matikan api, matikan putaran, masuk langsung ke dalam corong ya. Masuk, set, langsung matikan, langsung masuk. Ini tetap berputar dan sambil ditekan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa praktek langsung di rumah. Lanjut, kita bikin 2 warna ya teman-teman. Bikin 2 warna. Ini 2 warna yang bervariasi ya. Jadi kita kasih kuningnya di tengah. Kalau biasa 2 warna itu atas bawah, kita bikin 2 warna itu warna yang pertamanya di tengah, warna yang keduanya di atas sama di bawah ya. Kita masukkan dulu plastiknya teman-teman ya. Lupa kita.
Ini kita masukkan dulu. Kita masukkan warna yang kedua, warna hijau. Cara gulungnya tetap tenang ya. Cara gulungnya tetap tenang. Ini kita masukkan ya teman-teman tuh. Masukkannya kita berdiri kayak gini ya. Jadi kalau untuk hasil harum manisnya kering, tidak menggunakan tepung juga tidak masalah ya. Karena sering kita menggunakan tepung itu jadi belepotan teman-teman ya. Jadi belepotan lah. Nah, jadi ketika kita lupa bawa tepung juga, kalau seandainya kering, insya Allah jadi nggak usah beribet-ribet beli tepung gitu. Nah, ini jadi seperti ini, kalau tidak tersentuh ini penuh ya. Tuh penuh. Ini dua warna ya. Ini kuning, ini hijau, atas bawah hijau. Jadi seperti itu cara membuat dua warna. Cara membuat tiga warna juga seperti itu ya teman-teman. Biasanya kalau untuk saya pribadi itu dikasih dari tengah dulu, terus depan, lanjut ke belakang ya. Ini untuk hasilnya. Ini kita udah buat 3 ya. Kalau 3 berarti 30.000 nih ya. Berarti jual 2 aja udah kembali modal teman-teman ya. Udah kembali modal. Kalau jual 3 udah kembali modal sama plastik ya. Kalau untuk gas 3 kilo itu kita biasa pakai selama 2 minggu ya, 10 hari atau 2 minggu paling lama. Itu tergantung ramenya kita jualan. Ini udah 30.000 teman-teman ya. Udah dapet buat beli gula 2 kilo. Jadi intinya kan kalau usaha, kalau jualan itu pikirannya kan yang penting balik modal aja dulu. Nah, selebihnya baru kita narikin untung. Jadi batinya untungnya udah dapat ya, 2 bungkus juga. Masa seharian 2 bungkus nggak keluar kan gitu. Jadi istilahnya kalau ada penjual harum manis dibilang sepi, dia berarti bohong ya. Jadi istilahnya jadikanlah pekerjaan Anda menjadi sebuah hobi. Yang penting jualan itu balik modal aja dulu. Udah balik modal baru mikirkan untung kan gitu. Kalau jualan udah 2 bungkus berarti udah dapat modal tuh. Udah selebihnya untung kita semua. Itu. Mau dibilang sepinya di mana ya kan? Ya namanya juga harum manis. Ya modalnya sedikit. Kalau udah dapat balik lagi modal, misalkan modalnya 12.000, balik ke itu kan sedikit. Terus balik lagi modal 12.000 ya kan? Nah, itu kan udah ketarik ya. Berarti selebihnya 350 sampai 380 itu berarti untung semua gitu. Ya taruhlah 50.000 sama plastik, kalau itu pun kalau seandainya 1 kilo habis gitu. Jadi taruhlah plastik itu kisaran 30 ya. 30 saya jual biasa 30.000 per pak, tapi kalau untuk banyak bisa di harga 27.000. Itu untuk pengambilan banyak ya. Minimal untuk Jawa Barat khususnya minimal itu 5 pak. Tapi kalau untuk luar pulau
30.000 itu sudah termasuk ongkir, tapi pengambilan minimal 25 pak. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti buat teman-teman. Ini untuk corongnya, ini corongnya aman ya, tidak menggunakan tepung. Oke, selanjutnya nih ya, selanjutnya kita tes menggunakan aki. Nah ini buat menggunakan aki kita cabut. Jadi mesin bisa AC DC ya teman-teman ya. Kita di sini menjelaskan real, nggak ada editan, nggak ada iming-iming lah, nggak ada unsur settingan. Ya seperti ini. Ya jadi ini jangan terbalik. Nah ini untuk menggunakan dari listrik ya. Kita jauhkan dulu. Kita tes. Ini berfungsi ya. Ini kita cabut. Ini kita menggunakan aki. Lanjut kita menggunakan aki ya teman-teman. Ini apinya seperti ini teman-teman jika ingin tahu. Tuh. Tuh. Apinya nyaris tidak terlihat karena memang api biru, jadi tidak akan menyebabkan gosong di bagian bawah ini. Karena ketika sudah ada gosong di bawah ini, itu untuk hasil harum manisnya berubah teman-teman. Oke. Lanjut kita buat harum manis lagi menggunakan daya baterai aki 10 ampere 12 volt. Jadi untuk kecepatan ini khusus cukup di on aja, cukup di on. Mau dilebihkan juga nggak masalah. Yang penting jangan sampai berbunyi berdengung ya, karena ini kalau seandainya ini kurang, ini akan berbunyi berdengung ya. Ini di on aja. Tujuannya menggunakan dimmer ketika kita membersihkan tungku itu sangat mudah teman-temannya. Kita tinggal kurangi kecepatan, baru kita kasih kuas kawat. Itu tujuannya menggunakan dimmer, dan juga bisa di setting di saat cuaca dingin. Seperti itu teman-teman kalau pakai dimmer. Mau cuaca gerimis, hujan, mendung, pagi-pagi, malam ya. Penting cuaca ekstrim lah. Ya, enaknya pakai dimmer tuh seperti itu teman-teman. Beda dengan yang los ya. Kalau yang los tuh serabutnya memang bagus. Hasil serabutnya lembut, cepat, tapi untuk hantaran anginnya tidak bisa disesuaikan. Nah, ini kita tes pembuatan harum manis menggunakan daya baterai aki. Nih, ini kan as. Berarti ini di sini ya. Oke. Untuk cara belajarnya seperti itu. Sangat mudah. Untuk mesinnya bisa dimainkan ya. Langsung masuk ke dalam plastik sambil diputar sambil didorong. Nah seperti itu teman-teman ya. Karena banyak yang keluhan membeli mesin harum manis, terutama di aplikasi ya, terutama di aplikasi khususnya buat pemula. Banyak yang gagal karena tidak tahu cara pakainya dan tidak mengetahui hasil
dari serabut harum manisnya atau dari harum manisnya ya. Kalau kita pengetesan sebelum dikirim ya. Kalau gagal berarti kita cancel untuk pengirimannya. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya tidak menawarkan barang. Cuman ini praktek untuk memberikan pemahaman terhadap si pembeli mesin agar modalnya bermanfaat. Nah, makanya saya belak-belakan ya. Belak-belakan cara membuat harum manis, tidak ada yang disembunyikan teman-teman. Belak-belakan real, nggak ada. Jadi nggak ada editan juga lah untuk videonya, nggak ada pakai musik, nggak ada segala macam. Mau salah mau benar, yang penting niatnya saya membantu yang mau usaha di bidang harum manis, karena saya sendiri mengalami belajar harum manis secara otodidak ya. Itu memang prosesnya sangat luar biasa dan mantap. Pokoknya sangat luar biasa, dan memang banyak modal juga yang terbuang. Mulai dari percobaan tungku, pengapian, dinamo, segala macam lah teman-teman ya. Udah saya coba. Ya alhamdulillah ketemu titiknya seperti ini. Sama saya juga pedagang harum manis. Jadi untuk penjualan mesin ini hanya sekedar sampingan ya. Makanya saya real, istilahnya mengajak teman-teman khususnya pemula belajar bersama lah, supaya modal yang teman-teman keluarkan itu bermanfaat ya. Bermanfaat, kembali modal. Jadi sangat disayangkan ketika sudah mempunyai mesin terus mesinnya dijual. Seperti itu teman-teman. Karena ini kalau untuk buat usaha sampingan cukup bagus. Oke teman-teman, semoga video saya bermanfaat buat teman-teman. Sehat selalu buat teman-teman. Lancar dengan rezekinya, lancar dengan usahanya, dan diberikan kesuksesan. Salam dari saya, Rahmat Gula Bodas. Jadikan pekerjaan Anda menjadi sebuah hobi. Salam Gula Bodas.